Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Patrawi? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi untuk kegiatan eh, sebelum saya lakukan kegiatan observasi di kelas nantinya, saya sendiri akan melakukan pra-observasi dulu bagaimana kesiapan Bapak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, jadi kita langsung saja. Nah, pada saat nanti Bapak ke kelas, jadi KD atau indikator apa yang akan Bapak sajikan nanti? Baik, kebetulan untuk pertemuan hari ini itu KD yang akan saya sajikan itu tentang masih di bentuk pangkat. Masih di bentuk pangkat. Baik. Jadi masih dalam bentuk pangkat ya. Baik. Yang selanjutnya, yang pertanyaan yang kedua, pada saat nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, itu metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran KD ini? Dan apa alasan Bapak nanti memilih metode tersebut? Baik, kebetulan dalam rancangan pembelajaran sehari ini itu saya menggunakan metode inquiry, ya. Inquiry. Ya. Nah, alasannya kenapa menggunakan metode tersebut? Karena tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu nanti siswa ini bisa menemukan sendiri, ya, bisa menemukan sendiri bentuk pangkat itu dengan bentuk-bentuknya seperti apa, sehingga siswa itu bisa menyimpulkan sendiri. Baik, oke ya. Jadi siswa tujuannya adalah untuk siswa menemukan sendiri ya, inquiry. Baik, nah jadi untuk memilih metode itu otomatis memerlukan alat dan bahan atau sumber belajar. Nah, di sini alat atau bahan atau sumber belajar apakah yang saudara siapkan, dan jelaskan alasan kenapa Bapak menggunakan sumber belajar tersebut. Sumber belajar yang saya gunakan di sini diantaranya pertama saya menggunakan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti dalam penyampaian inquiry-nya itu saya menggunakan lembar kerja terbimbing, ya, sehingga di lembar kerja terbimbing itu nanti siswa itu langsung bisa menemukan sendiri bentuk-bentuknya. Kemudian untuk penyampaiannya saya menggunakan alat bantu supaya tidak menggunakan PowerPoint. Baik. Selanjutnya ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan nanti di kelas. Bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan nanti? Baik, rancangan saya untuk pembelajaran kali ini terdiri dari tetap 3. Pertama kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan untuk kegiatan pendahuluannya nanti biasa saya akan mengajak peserta didik dulu untuk berdoa, ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Kemudian nanti mengajak mereka untuk mengingat kembali materi-materi sebelumnya sampai kemudian masuk ke materi inti, kemudian dengan langkah-langkahnya tadi, kemudian baru nanti masuk ke materi bagian penutup, ya, sehingga nanti pada akhirnya siswa itu bisa menyimpulkan apa yang telah mereka dapatkan dalam pembelajaran. Itu rancangan saya untuk pembelajaran hari ini. Baik, ya. Selanjutnya dari rancangan tersebut berarti persiapan tertulis apa saja yang saudara buat? Kalau yang secara tertulis itu saya menyiapkan lembar kerja, ya, lembar kerja sebanyak siswa nanti saya buatkan dalam kelompok-kelompok kecil. Itu kemudian ada rancangan pembelajaran dan ada lembar penugasan, ya, untuk refleksinya. Oke, baik. Selanjutnya
materi apa yang dianggap sulit oleh siswa itu berdasarkan pemikiran Bapak. Jika ada materi apa dan jelaskan alasannya. Iya. Di dalam bentuk pangkat itu ada dua yang agak mungkin nanti ya pada saat pembelajaran itu yang dianggap agak sulit bagi peserta didik, itu tentang bentuk pangkat bersyarat ya. Karena dalam menentukan himpunan penyelesaiannya itu dia harus melakukan beberapa langkah dulu ya, berbeda dengan bentuk-bentuk pangkat yang lebih sederhana, itu tidak memerlukan syarat dalam penyelesaiannya. Nah, kalau yang ini karena ada syarat, mungkin itu dianggap bagi peserta didik agak sulit ya. Oke, ya. Ya, karena ada beberapa syarat. Oke. Jadi ini adalah yang nanti dianggap agak sulit itu adalah mengenai bentuk pangkat, yaitu tentang pangkat bersyarat, karena ada syarat-syarat khusus yang harus diketahui dulu sama anak ya, baru bisa mendapatkan himpunan penyelesaian. Baik. Selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak? Baik. Setelah nanti siswa mengikuti pembelajaran pada hari ini, itu saya selaku pendidik itu mengharapkan peserta didik itu mampu ya mengetahui bentuk-bentuk pangkat dan cara penyelesaian himpunan penyelesaiannya. Oke, bentuk-bentuk pangkat ya, pangkat dan penyelesaiannya. Oke, yang terakhir ini. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini mengenai materi yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas? Baik, yang paling khusus di sini itu tentang bentuk pangkat bersyarat tadi ya. Karena ini penekanannya itu selain nanti untuk mempersiapkan siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut, juga materi ini digunakan untuk persepsi di materi berikutnya. Nah, sehingga nanti di sana kami perlu penekanan. Oke. Kalau gitu kita cukupkan untuk diskusi pra observasi ini. Jadi sekarang saya sendiri akan mengobservasi Bapak di kelas tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, silakan satu orang pimpin temannya berdoa dulu. Silakan kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Guru mau absen dulu satu persatu. Tanggal berapa hari ini? Bukan hari bersejarah ya. Hari pemulihan tugas. Apipa, Agus, sakit. Anissa, Dina, Bisma, Dena, Anggun, Naya, Darisa, Sasa, Faiz, Ferry,
LI Gali Gali betul ya namanya ya LI nya Adit Rosa Kaila juga Izin Pak, saya pergi keluar Pak. oh yang kemarin izin Evi Zila Jinan Izin Pak. izin ke keluarganya ada 2 sholat nanti dihasilkan ya Zaki Rapli Sakit Pak. Viola Bintang Laksmi Yeni Raya Bolos ya Pak. Dari izinnya ya. Dari izinnya. Resmi sudah WA dulu udah Citra Kira nggak ada T-nya ya Dia Nggak ada lagi. Kakak Indonesia anak kami di kita sana Alea Alpha Edison Thomasnya Lana Kira Kira mana? Ya, ada Oh iya lomba kaligrafi ya baik ini ada sekian orang Pak Guru mau tanya kabarnya dulu gimana keadaannya? Tetap semangat? Baik, untuk bisa menghidupkan pembelajaran kita hari ini kita mulai dengan explicating dulu masih ingat explicatingnya ya? Masih hari Minggu Pak harus beli motor. motornya Pak Ades kerja lancar Adesnya kaya baik itu tadi sedikit tentang apa yang menjadi dasar kita dalam suatu kekompakan. Nah, kita kembali ke materi kita pada pagi hari ini. Setelah kita berdoa, belajar, dan tetap kita kembali. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak kalah pentingnya ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan minggu lalu, Pak Guru sudah membahas tentang bentuk pangkat yang sampai grafik ya. Nah, pada pertemuan hari ini Pak Guru akan membahas tentang bentuk-bentuk pangkat ya, bentuk-bentuk pangkat. Kemarin kan grafiknya sudah diberikan persamaan, kalian bisa buat gambarnya. Kemarin kan saya kemarin Pak Guru udah kasih tugas juga, kalau dari persamaan kalian disuruh buat grafiknya. Ini Pak Guru tagih yang tugasnya yang kemarin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membuat bentuk pangkat yang bentuk pangkat dari eksponen itu sendiri. Nanti konsepnya kalau nggak salah di sini ada beberapa, nanti kita gabung dari jenisnya di sini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah kalian bisa menggunakan sifat eksponen yang kemarin untuk bisa menjawab atau menentukan himpunan Indonesia dari suatu bentuk pangkat. Ya, dengan menggunakan sifat yang kemarin ada berapa ya 5 kalau enggak 6 kalau nggak salah kemarin Pak kasih itu kalian bisa gunakan nanti untuk menentukan hasil atau himpunan penyelesaian dari suatu bentuk pangkat. Pangkat RE sama dengan A pangkat
M ya. Baik. Ini adalah bentuk persamaan eksponen pertama. Ini bilangan pokoknya angka, kemudian pangkatnya fungsi. Kalau ini bentuk pangkat biasa, ya. Inputnya angka, pangkatnya juga angka. Contohnya kayak ini. Misalkan ini. Pangkatnya 8 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat juga. Nah, untuk bisa mendapatkan himpunan penyelesaiannya, ini harus disamakan. Oke, karena sudah sama, maka pangkatnya juga disamakan. Berarti 3x tambah 2 sama dengan 3. Terus ini diselesaikan 3x 3 kurang 2, terus x kerjaannya selesai. Ya, kata kuncinya adalah bilangan pokoknya harus saya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua harus ini ya. Oke, biar kelihatan bedanya. Oke, dibaca bentuk yang kedua. Ini Pak Guru berikan langsung contohnya. A pangkat fx sama dengan A pangkat dx. Kalau melihat ini, dua buah bentuk pangkat, bilangan pokoknya sudah sama, tapi pangkatnya berbeda ya. Ini sama dengan bentuk pertama sebenarnya. Bedanya adalah bilangan pokoknya sudah sama, tapi pangkatnya sama-sama fungsi. Kalau ini kan yang tadi pangkatnya di sini tidak fungsi. Kalau yang ini pangkatnya fungsi. Bedanya cuma itu aja. Kita kasih contoh. Ini saya kasih 9 2x min 1. Kalau ini 3 x plus 2. Apakah ini bilangan pokoknya sudah sama? Mana yang dirubah? Bilang ini menjadi 3 pangkat 2 terus 3x plus 2. Terus ini artinya apa? Pangkatnya dikali. Berarti ditulis menjadi 4x min 2 sama dengan 3x plus 2. Sudah sama? Apakah sudah sama bilpoknya? Sudah. Kalau sudah sama, maka pangkatnya disamakan menjadi 4x min 2 sama dengan x plus 2. Terus 4x min x, x-nya ini tidak ya. Terus 2 tambah 2 3x x-nya bisa? Perlu disalin? HT pangkat MT pangkat DE. Wow, ini sama seru. Keduanya bentuk pangkat, bilangan pokoknya fungsi, pangkatnya juga fungsi. Ini juga sama. Ya. Kalau yang ini, dia kan bilpoknya angka, pangkatnya fungsi. Kalau yang ini, bilpoknya fungsi, pangkatnya fungsi. Di sini intinya kita akan bahas. Ya, contohnya itu kalian bisa lihat di LKS.
Bisa lihat, nah, itu kan model lembar kerjanya seperti itu ya. Kalau di sana contohnya adalah, coba dibaca salah satu, X plus 3 2x min 1 X plus 3 pangkat X plus 1. Ya, di sini intinya yang paling banyak tahapannya. Ya, kalau ketemu kasus seperti ini nanti di soalnya itu, ini yang paling tingkat tinggi, ada 2 ya. Ini yang model 4 dan model 5. Kalau yang lain kan bisa ya kita lihat. Kalau modelnya gini, ini sebenarnya bentuknya sama dengan bentuk kedua. Ya, bentuk kedua tadi kan sama-sama bentuknya sama, cuma pangkatnya berbeda. Perbedaannya di sini dengan yang bentuk 2 itu adalah dia bentuknya dia berbentuk fungsi, tidak berbentuk bilangan atau angka. Nah, supaya ini bisa diselesaikan dan memiliki himpunan penyelesaian, ada berapa langkah? Ada 4 langkah yang harus ditempuh dan ini wajib. Ya, dan ini wajib. Artinya kalau langkah itu kita nggak boleh lompat. Kita coba LKS-nya yang di PPT yang di PDF itu. Siapa mau maju pertama? Absen berapa? Absen 6. 6. Absen 6 atas nama Atuang. Atuang atau panggilannya? Dena. Nomor berapa, Den? Nomor 5. Maju, Den. Ya, Bos. Sama aja. Nanti kalau bisa. Ya, habis ya. Satu-satu ya. Kalian nggak boleh punya nomor yang sama ya. Kalian boleh kerjasama di sini aja. Kalian boleh diskusi dengan teman di sampingnya. Tapi pada saat kalian menjelaskan di depan nggak boleh. Jelaskan ini. Masalah sama ini. Masalah sama ini. Untuk aturan saya berikutnya oh ya Pak. Ini sudah satu-satu dulu. Ini sudah ada jawaban. Ini benar nggak jawabannya ini? Benar ya? Baik. Kita berikan aplaus dulu untuk ini. Berikutnya ini udah benar ya? Tidak salah lagi ya? Kita kesini. Jawabannya siapa ini? Galih absen 15 nomor 23. Pertama benar. Bentuknya 1. Memenuhi nggak ini sama-sama positif? Memenuhi. Syarat keempat dia bernilai negatif 1 kalau dia sama-sama ganjil atau genap. Ini memenuhi nggak? Memenuhi nggak nomor 4? Syarat pertama netral. Ini ganjil. Ini bisa dibilang ganjil nggak? Nggak. Ini bisa dibilang ganjil? Ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi ada berapa? 347. Ada opsinya nggak? 347 ada. Kalau 347 2 ada juga nggak? 347 ada. Oh begitu berarti ya. Berarti ini opsinya aja. Berarti jawabannya adalah yang D ya. 347 ya. Oke. Baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini,
Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini dari apa yang Pak Guru telah sampaikan tadi? Siapa namanya? Presti. Presti. Silakan Presti. Tadi dari pembelajaran kita dari awal masing-masing mulai ini kita udah tahu beberapa bentuk kesamaan SPT. Mulai dari mungkin yang sama bilang pokoknya, yang sama pangkatnya, fungsinya, sama yang terakhir itu. Oke. Baik, kita berikan aplaus untuk Presti. Yang berikutnya yang bisa menyimpulkan kesimpulan kedua dari apa yang telah kita bahas, kemudian mungkin ada hal yang yang merasa tempat kesulitannya apa, silakan. Bagus, siapa? Isma. Ada Isma? Tidak ada. Pak ini Pak. Siapa? Namanya sebutkan? Naya, silakan Naya sebutkan. Semua butuh proses, mau acara tapi semua butuh proses sama pemahaman ya, baik. Baik, kita bicara juga. Apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian kerjakan hari ini itu adalah sebuah proses untuk bisa mendapatkan hasil dari pemikiran materi yang telah Pak Guru sampaikan. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, kalian sudah mengenal apa tadi, Presti? Bentuk-bentuk persamaan bentuk pangkat. Ya, karena dari persamaan bentuk pangkat itu kalian bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya, dari mengenal bentuk pangkat ini. Kemudian ada beberapa hal lain yang harus kalian kaitkan, seperti materi-materi sebelumnya. Ya, karena sifat materi kita itu kalau sudah di jenjang sekarang itu dia esensial. Ya, artinya harus membutuhkan materi lain untuk bisa menyempurnakan. Seperti apa tadi? Bagaimana cara membuat vokal? Itu kan ilmunya ada, ya. Itu jangan kalian lupakan, ya. Kayak pepatah lama mengatakan kalau ada jalan baru, jalan lama jangan. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini untuk refleksi. Nanti silakan dilanjutkan pemahaman konsepnya di PDF yang tadi ya, tolong disiapkan. Kemudian dari UKM kita dulu tinggal membahas yang bentuk 5 dan bentuk 6 ya, bentuk 5 dan bentuk 6. Tadi pernah ditanyain bentuk 6 ya, siapa penangannya tadi? Ini ya, oke, nanti bentuk 6 kita akan bahas berikutnya, tapi tidak apa-apa. Silakan karena referensinya di sana sudah ada, di UKS halaman 19 juga sudah ada ya. Nanti tinggal diikuti akan prosedurnya sampai kalian bisa mendapatkan bentuk yang 2 terakhir tadi. Demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan hari ini, dan untuk lebih barokahnya mari kita tutup sama-sama dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf atas segala kekurangannya. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Trawi. Jadi setelah kami melakukan observasi di kelas tadi, jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, di sini bagaimana pendapat Bapak setelah tadi melakukan kegiatan penyajian pembelajaran di kelas? Baik, pertama-tama saya merasa bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan tepat waktu ya, dan bisa menyampaikan materi sesuai dengan apa yang
telah saya rencanakan dalam modul akhir. Oke, baik. Yang selanjutnya, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Menurut saya sudah, tetapi saya masih merasa belum sempurna ya, belum sempurna. Baik dari cara penyampaian materi yang sudah dituangkan dalam modul ajar tadi, maupun dalam tahapan-tahapan dalam anaknya masih ada yang kurang menurut saya. Oke, itu yang masih kurang ya? Masih kurang. Oke. Selanjutnya, dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran di kelas tadi? Baik. Kalau dari hal yang memuaskan bagi saya pribadi selaku pendidik atau pengajar di sini, tadi saya lihat ada siswa yang mampu ya, yang mampu bisa menyelesaikan beberapa masalah, pertama dari dalam menyelesaikan EKPD ataupun dalam pemberian refleksinya. Ya, itu yang merasa puas bagi saya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rancang tersebut? Baik, dari tahapan awal tadi dengan apa yang pelaksanaan dengan apa yang saya rencanakan, alhamdulillah semuanya bisa salih, cuman masih mengalami tahap pengurangan. Ya. Itu ya, untuk kenal. Ya, selanjutnya, apa yang menjadi kesulitan bagi siswa pada saat kegiatan pembelajaran tadi? Apa yang menjadi kesulitannya? Beberapa hal yang menjadi kesulitan siswa tadi terutama dalam menyelesaikan materinya, itu yang pertama dalam persepsinya masih kurang, karena ini materinya mereka dapatkan dulu ketika mereka masih berada di SMP. Ya, itu yang mereka sampaikan tadi. Kemudian keterkaitan antara materi yang satu dengan tingkat soal berikutnya, keterkaitannya. Oke. Baik, untuk selanjutnya, apa yang menjadi tadi kan yang menjadi kesulitan bagi siswa. Nah, sekarang apa yang menjadi kesulitan bagi Bapak sendiri? Baik. Yang Bapak rasakan yang pas di kelas tadi? Baik. Yang saya rasakan ketika saya menyampaikan materi itu, kesulitan saya itu karena memang dia persyaratannya itu agak banyak ya, sehingga siswa itu nanti kesulitan itu membedakan mana yang akan menjadi himpunan penyelesaian dan mana yang akan menjadi syaratnya ya, dalam penentuan himpunan penyelesaian, karena tidak semua nanti himpunan penyelesaian itu bisa menjadi himpunan penyelesaian. Itu kesulitannya tadi. Itu kesulitan tadi ya yang dirasakan oleh Bapak sendiri. Baik, untuk selanjutnya, dari menemukan kesulitan tadi, kira-kira apa alternatif lain untuk mengatasi kesulitannya? Otomatis kan ada alternatif ya kan? Ya. Kalau melihat dari apa yang telah saya sampaikan dengan apa yang hasil refleksi tadi, saya akan mencoba untuk lebih menyempurnakan dalam hal pemberian contoh soal, terutama kasus-kasus tertentu saja ya, yang dianggap sulit bagi siswa. Oke, contoh-contoh soal ya. Nah. Oke, itu alternatif lain ya yang akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh Bapak sendiri. Selanjutnya di sini hal-hal yang telah mantap dan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru saja Bapak lakukan dan pengamatan Bapak yang saya amati tadi ke Bapak. Iya, bagaimana? Baik, kalau untuk dalam hal peningkatan di sini, saya akan mencoba untuk membuat alat media yang lebih
sederhana yang mampu nanti menerangkan materi apa yang akan saya sampaikan ke depannya. Sehingga nanti siswa itu dengan alat media yang lebih sederhana tadi, siswa lebih mampu memahami materi apa yang saya sampaikan. Oke, itu ya. Jadi membuat media yang lebih sederhana ya. Selanjutnya apa yang akan saudara lakukan untuk pertemuan berikutnya? Kan tadi akan menemukan kesulitan-kesulitan. Nah, otomatis nanti di pertemuan selanjutnya apa yang Bapak akan lakukan? Yang akan saya lakukan di sini, saya akan mencoba untuk bisa melihat kepada guru senior ya, konsultasi dengan guru senior atau teman sejawat, mungkin ada masukan atau beberapa inisiatif ya, solusi dari rekan-rekan terutama NGNT matematika ya, dalam pembuatan alat peraga mungkin bisa memberikan masukan ya dalam pemberian penyampaian materi atau runtutan materinya. Oke, berarti Bapak untuk pertemuan selanjutnya akan banyak diskusi dengan teman sejawat. Ya? Sudah sejawat, sehingga nanti akan lebih mempermudah dalam penyampaiannya. Oke. Yang terakhir, dari kegiatan pembelajaran di kelas tadi, kesan secara umum apa? Atau bisa juga saran? Jadi Bapak bisa menyampaikan kesan secara umum dan saran berikutnya bagaimana? Baik, yang pertama di sini untuk kesan umumnya, saya sangat berterima kasih kembali kepada supervisor ya, supervisor yang telah membimbing saya dalam cara penyusunan model ajar ya, yang telah memberikan saya banyak ilmu. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikan modul ajar yang kami buat dalam realistis di dalam kelas ya, itu sangat bermanfaat sekali, itu sangat membantu saya dalam menyampaikan materi. Kemudian di sini untuk saran, kalau bisa nanti dalam hal supervisor ini volume intensitasnya lebih ditingkatkan ya, mungkin nanti tidak harus menunggu kita PKB dulu baru mempersiapkan, tapi kalau bisa harus ditegakkan bila perlu 1 kali sebulan lah minimal. Oke. Jadi tadi syaratnya itu di mana kegiatan supervisi ini volumenya perlu ditingkatkan, jadi supaya terjadi banyak perubahan ya, perubahan bagi guru tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah meluangkan waktunya dari pra observasi, terus ke observasi ke kelas tadi, sampai ke kegiatan pasca observasi ini. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.